Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria dari Kaisar Gila. Min, ribet ngirim lewat Saweria. Boleh minta nomor dananya nggak? Aduh, kalau di Saweria kan bisa kirim pesan buat Mimin kan? Nah, enakan Saweria juga guys, biar mudah Mimin notifnya ya. Dari Bang Wuko lagi guys, buat ngopi Min. Makasih banyak ya Bang, sering banget sawer Mimin. Semoga Bang Kaisar Gila dan Bang Wuko lancar rezekinya dan sehat selalu. Amin. Yuk ke videonya. Dia benar-benar loveng. Otak Nolansan seperti hancur berkeping-keping karena memikirkannya. Dia tahu bahwa lebih dari 4.000 tahun yang lalu, jika dia tetap tinggal di Kekaisaran Gunung Naga Hitam dengan kecepatan peningkatan loveng, jarak antara dia dan loveng hanya akan semakin dekat di wilayah manusia. Oleh karena itu, dia menuju perang wilayah luar. Sepanjang perjalanan, ia menghadapi dua situasi yang sangat berbahaya. Dalam perang di wilayah luar, dia mempertaruhkan nyawanya berulang kali. Dia dengan cepat menembus level penguasa domain saat dia tiba. Namun, penguasa domain level 1 di sini hanyalah umpan meriam. Dia terus berjuang, mengatasi situasi berulang kali, hingga akhirnya mencapai level penguasa sektor. Namun sekarang, Loveng benar-benar muncul di hadapannya, dan dia memiliki kekuatan untuk menghabisi seorang andain tingkat jenderal yang hebat. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Bukankah dia baru saja mengikuti kompetisi jenius lebih dari 4.000 tahun yang lalu, dan dia hanya level bintang 9 saat itu? Baru 4.000 tahun berlalu, dan sekarang dia adalah penguasa sektor puncak. Bahkan penguasa sektor puncak seharusnya tidak dapat menghabisi andain jenderal puncak. Sudah berakhir, pikirannya kacau. Dia merasa tidak berdaya. Dua makhluk andain dari pasukan ini, Sufan dan Boye, telah memperkenalkan diri mereka. Loveng tersenyum dan mengangguk. Namaku Yang. Loveng secara alami telah membentuk banyak koneksi dengan orang lain. Mereka yang lebih dekat dengannya seperti Taiwo, wanita iblis dan kawan-kawannya. Ia akan meminta mereka untuk memanggilnya orang gila. Hal utama adalah untuk tetap anonim. Sebenarnya, nama orang gila adalah nama yang ia gunakan bahkan ketika masih di bumi. Julukan ini umum terlihat. Dari 10 prajurit, mungkin ada satu yang memiliki nama itu. Loveng tidak takut mengungkapkan identitasnya melalui nama itu. Adapun Sufan dan Boye, mereka pasti hanya kenalan biasa. Yang keributan dari pertempuran sebelumnya sangatlah besar. Akan ada banyak prajurit kuat lainnya yang bergegas. Sebaiknya kita segera pergi, kata Sufan. Ikutlah dengan kami, kata Boye. Loveng mengangguk. Boye memberi perintah sambil melambaikan tangannya. Sebuah kapal berbentuk cakram perak besar muncul. Bagian tengahnya terbuka dan memperlihatkan sebuah jalan besar. Saudara kelima, apa yang sedang kamu pikirkan? Seorang penguasa sektor yang tinggi dan kekar menyeret Nolansan. Cepat, ayo masuk kapal. Nolansan terbangun. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat pada kejauhan. Di sana berdiri Loveng yang melirik, dan keduanya saling bertatapan, menyebabkan Nolansan merasa seakan-akan tekanan dewa binatang telah menimpanya lagi. Dia menggigil. Nolansan duduk di sudut dan memegangi kepalanya. Kemunculan Loveng hari ini telah menyebabkan semua harapan yang ia miliki selama 4.000 tahun terakhir hancur seketika. Peluangku untuk membalas dendam nol. Memanfaatkan ras lain untuk membalas dendam juga tidak mungkin. Pertama, saat mereka melihat manusia, mereka akan langsung menghabisiku. Kedua, mereka bahkan tidak akan percaya padaku. Ketiga, jika aku bekerja sama dengan ras lain, aku akan langsung dihabisi. Terakhir, jika aku meninggalkan pasukan,
Lo Feng akan mengambil kesempatan untuk menghabisiku. Aku tidak akan punya kesempatan untuk melapor sama sekali. Nolan San merenung. Tiba-tiba matanya berbinar. Benar, militer punya aturannya sendiri dalam perang di wilayah luar. Sekutu tidak boleh saling menghabisi. Siapapun yang melakukannya akan dianggap pengkhianat dan akan dieksekusi. Itu berarti selama aku tetap berada di dalam pasukan dengan banyak sekali orang di sekitarku, Lo Feng tidak akan bisa menghabisiku. Dan jika aku meninggalkan pasukan dan pergi sendiri, dia mungkin punya cara untuk membuat boneka robot dan menghabisiku dengan mudah. Nolan San mengangguk, mengambil keputusan dalam hatinya. Dia akan tetap bersama pasukan ini di bawah dua makhluk undying. Setidaknya, jika Lo Feng benar-benar melakukan sesuatu untuk menghabisinya di sini, pasukan akan dapat menentukan kesalahannya dengan mudah dan dia akan dieksekusi. Di dalam ruang kendali kapal, Boye dan Sufan sedang menggelar pesta untuk menyambut Lo Feng. Yang jika bukan karena kamu kali ini, kita berdua mungkin telah meninggal. Hutang ini akan selalu kita ingat, kata Sufan. Karena kita semua sekutu, tentu saja aku harus membantu semampuku, kata Lo Feng. Adapun untuk membantu, salah satu alasannya adalah karena mereka sekutu manusia. Dan yang terpenting targetnya adalah Nolan San. Lo Feng membencinya sampai ke tulang. Sekarang dia telah masuk ke dalam tim ini, maka berurusan dengan Nolan San akan jauh lebih mudah. Sebelumnya, Nolan San ketakutan. Sekarang dia tampak sudah tenang. Sepertinya dia menyadari bahwa aku tidak bisa melakukan apapun padanya di militer. Namun, kamu tetap akan mati. Lo Feng tentu saja bergabung dengan tim dengan jaminan bisa menghabisi Nolan San tanpa konsekuensi apapun. Nolan San masih berpikir bahwa di pasukan akan aman karena dia tidak tahu seorang prajurit sekuat Lo Feng akan mampu menemukan cara untuk menghabisinya apapun yang terjadi. Sufan, Boye, Lo Feng tersenyum. Aku ingin bertanya. Aku baru saja tiba di benua Yanji, dan benua ini seharusnya menjadi salah satu pecahan yang lebih besar. Peta angkasa mengatakan ini adalah benua nomor 9. Sufan tersenyum. Sebenarnya, ada banyak ras lain di benua ini. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah memiliki nama mereka sendiri untuk pecahan-pecahan ini. Pecahan ini disebut pulau. Lo Feng terkejut. Sebuah benua yang lebih besar dari matahari beberapa kali lipat hanya disebut pulau. Sufan tersenyum. Benua utama memiliki banyak prajurit yang kuat. Bahkan makhluk kandang tingkat pejabat, bahkan makhluk kandang tingkat kaisar. Karena itu tempat ini sangat berbahaya. Lo Feng meletakkan anggurnya. Aku benar-benar belum pernah melawan makhluk kandang tingkat pejabat sejak datang ke perang wilayah luar. Yang kamu harus berhati-hati, kalau tidak kamu akan mudah mati. Sufan menekankan, seorang jenderal puncak dibandingkan dengan seorang pejabat. Meskipun mungkin tampak seperti perbedaan kecil, namun perbedaan kemampuannya sangat mengerikan. Puluhan ribu kali berbeda. Dari segi kekuatan, keduanya mungkin memiliki sedikit perbedaan. Satu-satunya perbedaan adalah tubuh abadi. Saat seseorang mencapai tubuh abadi, kesulitan untuk mengalahkannya akan meningkat puluhan ribu kali lipat. Seperti Boye dan aku, kekuatan kami sangat dekat dengan seorang pejabat. Namun jika kami menghancurkan diri sendiri, kami dapat menghancurkan seorang andeng pejabat sepenuhnya. Namun, ia masih dapat memperoleh kembali tubuhnya tanpa kerusakan apapun. Jika penghancuran diri kami bahkan tidak dapat melukai musuh, apa gunanya pertempuran? Jika kami bertemu seorang pejabat, hanya ada satu kata, yaitu kabur. Lo Feng mengerutkan kening. Biasanya, hanya ada dua cara untuk menghabisi makhluk kandang dengan tubuh abadi. Yang pertama adalah menghancurkan jiwanya. Yang kedua adalah dengan menggunakan kekuatan kasar. Namun, kedua pilihan ini memiliki persyaratan yang sangat besar. Seperti misi yang ditugaskan Lo Feng oleh perusahaan alam semesta virtual.
menghabisi makhluk andeng tingkat pejabat. Mereka tentu saja mengirim tim yang dipimpin oleh makhluk andeng tingkat kaisar, dan masih butuh beberapa ronde untuk menghabisi andeng tingkat pejabat. Lo Feng akan berada di benua Yanji untuk waktu yang sangat lama. Mengenai menjelajahi tempat-tempat berbahaya seperti itu, lebih baik memperoleh pengalaman terlebih dahulu dan mengumpulkan informasi tentang tempat itu. Setelah terbang di dalam kapal selama lebih dari sehari, mereka memasuki sebuah pegunungan. Awan menyelimuti area tersebut. Inilah alasan mengapa area tersebut disebut Pulau Kabut, karena lebih dari sepertiga pulau tersebut tertutup kabut tebal sepanjang tahun. Kami mendapat cukup banyak poin kali ini, semua berkat kemunculan tiba-tiba prajurit penguasa sektor yang misterius. Nolanson mengikuti prajurit lainnya melalui jalan setapak dan memasuki camp di dalam pegunungan. Bagian dalamnya telah lama digali bersih untuk membangun pangkalan besar. Sejak Lo Feng bergabung dengan tentara, sepertinya dia benar-benar ingin menghabisiku. Nolanson melirik ketiga siluet yang berjalan bersama di kejauhan sambil mengumpat dalam hati. Tunggu saja, aku akan tetap di sini. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Jika kamu menghabisiku, itu akan menjadi kejahatan besar dan kamu harus menanggung akibatnya. Su Fan dan Boye mengirim Lo Feng ke istana yang tenang. Kamu bisa tinggal di sini untuk saat ini. Kami akan memberimu informasi terperinci tentang Pulau Kabut saat kami kembali. Setelah beberapa saat, Lo Feng menerima informasi melalui jaringan alam semesta virtual. Ada sangat sedikit informasi tentang benua utama Yanji, tetapi ada banyak informasi yang tersedia tentang Pulau Berkabut. Informasi terperinci tentang 12 pejabat Pulau Kabut. Lo Feng duduk dan melihat informasi di lengannya. Setiap foto dan informasi mereka ditampilkan. Lo Feng melihat informasi tentang makhluk andeng tingkat pejabat. Di antaranya, ras iblis memiliki 3, ras robot memiliki 2, klan serangga memiliki 4, dan manusia memiliki 3. Tentu saja, sebagian besar dari mereka adalah sekutu dari 4 ras puncak. Bagaimanapun, ras bawahan jauh dari ras puncak. Namun begitu jumlahnya bertambah, mereka akan jauh lebih banyak daripada makhluk andeng ras puncak. Dalam sekejap mata, 15 hari telah berlalu. Jenderal Su Fan dan Boye memimpin pasukan mereka di kapal dan terbang dengan hati-hati di atas Pulau Kabut, mencari target mereka. Namun kali ini, mereka sangat yakin karena Lo Feng juga ada di kapal. Kita telah menemukan target kita. Su Fan mengangkat layarnya dan memproyeksikannya. Itu adalah bayangan kabur dari sejumlah besar makhluk bersisi. Para prajurit Ciusi, sekilas jumlahnya lebih dari 10.000. Haruskah kita menyerang? Su Fan memandang Boye dan Lo Feng. Aku datang ke sini untuk mendapatkan poin. Lo Feng tersenyum. Baiklah, ayo kita lakukan. Pasukan besar yang berjumlah hampir 20.000 prajurit dengan cepat terbang melalui jalur kabin yang luas. Nolanson tentu saja ada di antara mereka. Pertempuran sudah dimulai. Nolanson melirik ke arah kejauhan. Di tengah udara ada 3 manusia. Salah satu dari mereka sepenuhnya tertutup api, satu lagi dalam energi dingin, dan satu lagi dengan aura burung besar. Beberapa saat kemudian, Lo Feng ini ternyata tidak mengeluarkan tanaman undying miliknya. Nolanson melirik kejauhan, menemukan bahwa Lo Feng telah bertarung beberapa ronde dengan salah satu makhluk undying bersisi. Meskipun musuhnya terluka parah, dia belum menang sepenuhnya. Jika dia mengeluarkan tanaman undying miliknya, dia pasti akan menang. Tanpanya akan jauh lebih sulit. Nolanson berbalik untuk meneruskan pembantaiannya, menyerbu langsung ke arah sekelompok prajurit yang lemah, membuat para prajurit Ciusi level 9 penguasa sektor menyerbu dengan marah. Pada saat ini, kilatan pedang yang dahsyat membelah jarak ribuan kilometer, langsung menembus area di mana Nolanson berada. Seketika tubuhnya tertusuk oleh tebasan itu. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Sebelum ia tewas, ia membelalakan matanya lebar-lebar, mengamuk dalam hati. Lo Feng,
Tebasan itu telah mencabik banyak prajurit Chiusi kecil yang mengelilingi dirinya. Mereka tewas secara tragis. Dan di udara yang jauh, Lo Feng yang sedang bertempur dengan makhluk Undying memperhatikan pemandangan ini di sudut matanya. Dia mendengus dingin sebelum melanjutkan pertarungan. Para prajurit yang menyaksikan kejadian itu berteriak. Nolan San telah menjadi kawan yang baik selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bajingan tercela, pergi dan matilah. Semua prajurit yang kesakitan menyerang dengan lebih ganas ke arah prajurit bersisik Chiusi. Mereka hanya mengira bahwa Nolan San terbunuh oleh riak serangan dari pertempuran yang tak pernah berakhir. Riak-riak ini biasanya tidak menghabisi penguasa sektor. Namun bahkan penguasa sektor puncak pasti akan mati saat terkena salah satu tebasan pedang. Apalagi Nolan San hanya penguasa sektor level 3. Kematian Nolan San memang ada dalam perhitungan Lo Feng. Undying Chiusi yang melawan Lo Feng juga seorang master mental. Dia mengendalikan 9 bilah pedang, sementara Lo Feng menangkis serangannya dan keduanya bertarung lagi. Cakar proyeksi Dewa Binatang memblokir dan mengubah sudut serangan. Nolan San telah meninggal. Ia mengira bahwa pasukan akan sangat aman baginya. Ia tidak tahu bahwa akan ada celah dalam sistem tersebut. Oleh karena itu, ia meninggal tanpa diketahui di medan perang. Dulu aku dipaksa oleh Nolan San ke titik ekstrim seperti itu, hampir seperti akhir. Aku merasa dia adalah sosok yang sangat besar saat itu yang tidak dapat digoyahkan. Namun sekarang, setelah 4000 tahun berlatih, kekuatannya telah meningkat pesat. Tetapi dia masih saja tidak lebih dari seekor semut bagiku. Tidak sulit untuk menghabisinya sama sekali. Seperti semut, Lo Feng berdiri di papan Luo Fuqi dan menatap Undying ras Chiusi. Proyeksi Dewa Binatang yang kuat yang melesat maju sepenuhnya menekan ruang di sekitarnya. Menekan musuh yang malang itu. Ia hanya bisa menggunakan 9 bilahnya untuk menangkis dan bertahan. Cakar Lo Feng yang kuat segera mengenai 9 bilah pedang yang digunakan untuk bertahan. Setelah itu, energi yang mengerikan langsung merobek seluruh tubuh musuh. Tubuh yang tercabik-cabik itu dengan cepat mulai mendapatkan kembali bentuknya di angkasa. Dia menjerit dengan suara memekakan telinga dalam bahasa manusia. Hanya penguasa sektor manusia. Aku tidak percaya, aku tidak bisa menghabisimu. Bagaimanapun juga, kamu hanyalah seorang penguasa sektor. Tubuhmu tidak akan mampu menahan seranganku. Lo Feng memegang perisai persenjataan Dewa Binatang, menangkisnya dengan santai. Dengan persenjataan Dewa Binatang, perisai itu memberinya kekuatan seperti Undying pejabat tingkat rendah. Ditambah lagi materialnya sendiri, dengan mudah menghancurkan kedua bilah pedang musuh. Lo Feng mengerutkan kening. Hanya menggunakan persenjataan Dewa Binatang tanpa tanaman pemakan bintang, tentu sulit mengalahkannya. Sebuah lolongan terdengar dari arah lain. Makhluk Undying bersisik lainnya telah tumbang. Shu Fan dan Boye yang berada di kejauhan melihat ke arah Lo Feng. Lo Feng berkata, "Aku ingin menggunakannya untuk melatih diriku, harap tunggu sebentar." Shu Fan dan Boye yang berada di kejauhan saling bertukar pandang, tidak berani mengatakan apa-apa, dan segera menuju ke pasukan untuk segera menghadapi musuh-musuh kecil. Semua prajurit Chiusi berteriak dalam bahasa yang berbeda, berpencar ke segala arah. Prajurit manusia tentu saja mengambil kesempatan untuk menghabisi sebanyak mungkin. Undying ras Chiusi yang tersisa segera menunjukkan ekspresi terkejut. Aku harus melarikan diri sekarang. Mau kemana? Tatapan mata Lo Feng dingin. Proyeksi dunianya dengan cepat meningkatkan kekuatan ikatannya. Dengan adanya proyeksi itu, kecepatan terbang Chiusi secara alami terpengaruh. Namun kecepatan Lo Feng meningkat dan ia dengan cepat mengejarnya. Makhluk Undying itu melolong dan ingin menyerbu Lo Feng, ingin menghancurkan dirinya sendiri untuk membawanya bersamanya. Namun sekali lagi, ia terkoyak oleh proyeksi Dewa Binatang. Yang ia rasakan hanyalah kesakitan dan kebencian. Makhluk Undying itu terkoyak lagi ketika menghancurkan dirinya sendiri. Ledakan itu langsung menyebabkan ribuan kilometer ruang di sekitarnya hancur. Ledakan Undying Jenderal puncak ribuan kali lebih dahsyat dari serangan normalnya.
Ini adalah jurus terakhir. Proyeksi Dewa Binatang Lo Feng langsung hancur karena serangan itu. Su Fan dan Boye yang jauh terbang mendekat. "Selamat, Yang." Su Fan tersenyum. "Yang, untuk bisa menghabisi seorang Andeng Jenderal Puncak sendirian, ini sama sekali tidak mudah. Bahkan kita harus menggabungkan kekuatan kita untuk melakukannya. 1 lawan 1 dengan kekuatan yang sangat seimbang, sangat sulit untuk menghabisi Jenderal Puncak. Bahkan jika dia terkoyak, dia dapat mereformasi tubuhnya. Jika dia menghancurkan dirinya sendiri dari jarak dekat, pemenangnya juga akan kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, biasanya kami bekerja sama." Lo Feng mengangguk. Ketika dia menghabisi makhluk Andeng sebelumnya, dia menggunakan tanaman pemakan bintang untuk membantunya. Tentu saja itu jauh lebih mudah. "Su Fan, Boye, kurasa sudah saatnya aku pergi," kata Lo Feng. Kedua jenderal itu terkejut. "Kalian berdua adalah teman pertamaku di benua Yanji. Kita pasti akan bertemu lagi." Lo Feng tersenyum. "Aku punya rencananya sendiri. Kita semua punya tujuan masing-masing. Kita tidak akan memaksamu. Yang, hiduplah sampai pensiun," kata Boye dan Su Fan. Lo Feng tersenyum. Setelah itu, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan segera menghilang di kejauhan. Lo Feng duduk di kapalnya dan terbang di atas pulau kabut. Dia baru saja memaksa Undying Kyushi untuk menghancurkan dirinya sendiri. Namun, hal itu membuat Lo Feng menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk menghabisi satu Undying Jenderal yang hebat. "Berlatihlah, aku harus memperkuat diriku. Aku akan berlatih di Pulau Kabut terlebih dahulu. Dan ketika aku sudah menjadi yang terkuat di sini, aku akan menuju ke benua utama," Lo Feng memutuskan. Lo Feng menyimpan kapalnya dan menyelinap sendirian ke pegunungan. Di dalamnya terdapat sebuah gua besar yang sepertinya sudah lama tidak dihuni. Mungkin ada tim besar yang pernah menggunakannya sejak lama. "Mulai hari ini akan menjadi markasku." Lo Feng mengangkat tangannya. "Tanaman pemakan bintang tutup semua lubang dan gua di gunung ini kecuali milikku." Tanaman pemakan bintang emas itu segera mendarat di dalam gua dan menuruti perintah Lo Feng, membengkak hingga ukuran yang sangat besar. Orang harus tahu bahwa tanaman ini memiliki kemampuan untuk tumbuh hingga seukuran matahari. Oleh karena itu, memenuhi seluruh gua ini menjadi sangat mudah. Program pelatihannya pun dimulai berdasarkan pengalaman bertahan hidup yang ia temukan dari jaringan alam semesta virtual. Beserta pengalamannya sendiri, Lo Feng memiliki aturannya sendiri terkait pelatihan dan kelangsungan hidupnya dalam perang di wilayah luar. Setelah setiap perburuan dan pertempuran, ia akan kembali untuk merenung selama 10 hari hingga setengah bulan jika pendek, yang terlama berlangsung selama 3 hingga 5 bulan. Menggunakan senjata Dewa Binatang saja sudah sangat melelahkan. Oleh karena itu, ia kadang-kadang dikepung dan harus melepaskan jurus pedangnya untuk bertempur. Kekuatan Lo Feng saat menggunakan senjata Dewa Binatang hanya sekitar level Undying pejabat tingkat rendah. Jika menggunakan pertarungan jarak dekat, ia memiliki kekuatan seperti pejabat tingkat tinggi. Karena ia dapat menggunakan baju sirah prajurit yang meningkatkan kekuatannya hingga 1000 kali lipat dari penguasa sektor. Fondasinya jauh lebih kuat. Ditambah lagi, kehadirannya yang mendekati tingkat kaisar dan teknik pedangnya secara alami berada pada tingkat kekuatan pejabat tingkat tinggi. Waktu berlalu, setiap prajurit yang selamat dalam perang wilayah luar biasanya telah ada selama ribuan hingga puluhan ribu tahun. Dalam sekejap mata, 100 tahun telah berlalu sejak Lo Feng datang ke Pulau Kabut. 100 tahun, Lo Feng telah berburu ratusan kali. Ketika pertama kali memulai, ia hanya mengandalkan tanaman pemakan bintang ketika ia tidak berhasil menghabisi musuh sendirian. Ia telah menghabisi cukup banyak makhluk Undying saat itu. Namun lambat laun, reputasinya menyebar dan para prajurit kuat di Pulau Kabut membagikan informasi tentangnya. Mereka semua tahu tentang seorang penguasa sektor manusia dengan tanaman pemakan bintang tingkat Undying. Di masa lalu, makhluk Undying Pulau Kabut akan bergerak berpasangan atau bertiga. Akan tetapi dengan tersebarnya berita tentang penguasa sektor pemakan bintang, bahkan dia diakui oleh ke-12 pejabat Pulau Kabut. Mereka semua menganggapnya sebagai makhluk paling kuat ke-13. Karena itu,
banyak makhluk andeng di Pulau Kabut mulai membentuk aliansi. Mereka bergerak dalam 2 tim, dengan 4 hingga 5 makhluk andeng dalam 1 tim, atau bahkan 6-7 sekaligus. Oleh karena itu, akumulasi poin Lo-Feng berangsur-angsur berkurang. Untungnya tujuanku saat ini adalah melatih diriku sendiri. Poin kontribusi adalah hal sekunder. Semakin banyak makhluk andeng, semakin baik untuk melatih diriku sendiri. Setiap pertempuran itu adalah pengalaman latihan hidup dan mati. Ras lain akan mudah kehilangan nyawa jika mereka ceroboh. Oleh karena itu, mereka akan mengerahkan seluruh kemampuan mereka, membuat Lo-Feng memperoleh lebih banyak keuntungan dari setiap pertempuran. Lo-Feng telah mengunci tim yang memiliki 4 makhluk andeng. Lo-Feng bahkan tidak menganggap mereka sebagai tantangan dan menyelinap masuk. Tiba-tiba menyerang dan menghancurkan kapal hidup itu. Pertempuran dimulai. Sejumlah besar penguasa sektor, penguasa domain, dan tingkat universe melarikan diri ke segala arah. Lo-Feng memulai pertarungan gila-gilaan dengan keempat makhluk andeng. Pada saat ini, salah satu penguasa sektor yang melarikan diri tiba-tiba memiliki sarang induk klan serangga yang besar muncul di sampingnya. Sekelompok prajurit serangga puncak penguasa sektor mengiringi sarang tersebut dengan total 300.000 prajurit. Hanya satu serangan gabungan menyebabkan tubuh bumi miliknya tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Ia bahkan menyerah menggunakan tanaman pemakan bintang. Ia tidak ingin tanaman tersebut terbunuh oleh ledakan tersebut. Saat itu, dia melakukan satu hal. Lo-Feng meraih perisai emas setinggi 2 meter untuk memblokir serangan itu. Serangan gabungan dari 300.000 prajurit serangga puncak penguasa sektor menghantam perisai persenjataan Dewa Binatang. Ini memang senjata yang digunakan oleh para kesatria. Serangan itu tentu saja tidak merusak perisai, tetapi langsung terlempar jauh. Namun, kekuatan serangan yang dahsyat itu langsung menghancurkan tubuh Lo-Feng di belakangnya. Tubuh bumi Lo-Feng mati. Tubuh Musa berubah menjadi wujud tubuh bumi. Tubuh yang hancur dan baju sirah prajurit serta yang lainnya, semuanya disimpan di dalam cincin dunianya. Tubuh Musa meraih cincin dunia dan memegang perisai. Saat ia terdorong mundur, ia menggunakan kekuatan serangan itu untuk melarikan diri. Dia kemudian mengambil kapal planet Yunmo dan segera melarikan diri. Waktu berlalu, di area lain di pegunungan tempat Lo-Feng mendirikan markasnya. 3 pria dan wanita bertubuh manusia berkepala binatang duduk di kursi paduan. Sudah jelas mereka adalah boneka ras iblis. Bagaimana mungkin nasib kita seburuk ini? Selama 60 tahun ini, kita telah bertemu dengannya 3 kali. Sungguh sial. Selama 3 kali ini, 2 kali pertama kita berhasil bertahan hidup. Namun pada kali ketiga, dia menyingkirkan Bucia. Kemajuan penguasa sektor pemakan bintang itu terlalu cepat. Dia jauh lebih kuat daripada 2 kali pertama. Dia membaik terlalu cepat. Jika kita bertemu dengannya lagi, aku khawatir. 12 makhluk andeng tingkat pejabat dan 1 penguasa sektor pemakan bintang. Mereka punya pepatah. Mereka lebih baik menghadapi pejabat daripada penguasa sektor yang memiliki tanaman pemakan bintang. Namun mereka tetap saja bertemu dengannya 3 kali dalam 60 tahun. Itu sungguh nasib yang buruk. Di bagian lain pegunungan ini terdapat tempat latihan Lo-Feng. Efek dari 1200 tahun belajarku di kota kekacauan primal semakin bertambah dari pertempuran dan pembunuhan. Lo-Feng keluar dari istananya dan meregangkan tubuh, mengusap daun pemakan bintang yang membentang di atasnya sambil tersenyum. Andaing iblis, markasmu hanya berjarak 120 juta kilometer dari sini dan selalu dalam pengawasanku. Aku sangat baik hati karena hanya menyerangmu 3 kali dalam 60 tahun terakhir. Oke guys, sampai sini dulu dan aduh, Nolan-san sudah lewat semut guys. Sekarang level Lo-Feng tuh harus memburunya Andaing tingkat pejabat ya. Untuk tingkat kaisar jangan disentuh dulu ya Bang Peng-Peng, takutnya Anda yang meninggoy. Oke, sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.